Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja 1 Jam Saja GSJS Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat terus ya mengiring Yesus, karena kita percaya iman kita kepada Kristus tidak akan sia-sia. Kekasih Tuhan, suatu kali ada teman saya nih bercerita yang menyoroti tentang kondisi pekerja di Indonesia. Menurutnya, pada tahun 2020, sebuah laporan dari The Jakarta Post itu menyoroti kondisi banyak pekerja di sektor manufaktur di Indonesia. Dan laporan tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 65% karyawan merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, di mana hari-hari berlalu tanpa adanya kemajuan akhir atau perubahan yang berarti. Dan banyak dari mereka yang merasa bahwa roda kehidupan mereka seolah-olah berhenti berputar, penuh dengan kelelahan, kekecewaan, dan keputusasaan karena tidak adanya harapan untuk perbaikan. Kekasih Tuhan, cerita yang diceritakan teman saya ini mengunggah banyak hati, termasuk saya pribadi, karena ternyata di balik angka-angka statistik tersebut tersimpan sebuah realitas penderitaan dan stagnasi yang dirasakan oleh jutaan pekerja. Apakah kekasih Tuhan saat ini juga merasa demikian? Merasa roda kehidupan kekasih Tuhan tidak berputar, mengalami stagnasi? Dan hari ini kita akan refleksi, kita akan bercermin tentang kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, tentang roda kehidupan tidak berputar. Kita akan belajar dari Ayub, dan ini merupakan rangkaian pembelajaran prinsip-prinsip Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan kita sekarang ada di Ayub. Ayo kita sama-sama, kekasih Tuhan, kita belajar tentang roda kehidupan tidak berputar. Kita akan menggali ada 3 pelajaran utama dari perjalanan Ayub. Ketika kita merasa roda kehidupan kita tidak berputar, maka kita perlu mengakui rasa stagnan dan kekosongan dalam hidup. Itu poin yang pertama. Jadi kalau ketika kekasih Tuhan merasa roda kehidupan tidak berputar, maka kita perlu mengakui bahwa memang itu ada rasa stagnan dan kekosongan dalam hidup kita. Ayo kita baca di Ayub 7 ayat yang ke-6. Ayub 7 ayat yang ke-6. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Kalau saya berikan terjemahan bebas, akan seperti ini. Hari-hariku lebih cepat berlalu daripada alat tenun, dan mereka berakhir tanpa harapan. Kasih Tuhan, alat tenun itu putarannya kan cepat tuh, duk 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 duk, putaran cepat. Dan Ayub berkata bahwa hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, daripada alat tenun. Ini menandakan bahwa Ayub yang pernah menikmati kehidupan yang penuh keberkahan, mendapati bahwa dalam sekejap seluruh dunianya berubah total. Ayub mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di samping itu ia mempunyai banyak budak-budak, banyak hamba-hamba ya, banyak gembala, 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor sapi, dan 500 ekor keledai. Dan sekejap masalah datang. Musuh datang merampas binatang-binatang itu dan membunuh semua hamba-hambanya. Bukan itu saja penderitaan Ayub. Angin ribut bertiup dari arah padang pasir dan melanda rumah tempat anaknya Ayub pesta hingga roboh dan menewaskan semua anak Ayub. Penderitaan yang tiada henti membuat Ayub merasa bahwa waktu ini berlalu tanpa memberikan harapan atau perubahan. Bahkan Ayub juga merasa hidupnya kosong. Ayub 1 ayat yang 21 berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Rasa stagnan yang dirasakan Ayub inilah
yang seringkali juga kita alami ketika rutinitas sehari-hari dan kegagalan berulang membuat kita bertanya-tanya, apakah hidup ini hanya tentang bertahan dalam keadaan yang beku? Bahkan kita merasa roda kehidupan kita tidak berputar, berhenti, stagnan, dan kaku. Kekasih Tuhan, kalau mau kita sadari ya, sebenarnya roda kehidupan Ayub itu bukan tidak berputar, bukan seperti apa yang sering kita dengar bahwa kadang kita di atas, kalau roda itu kan begini ya, di atas kemudian kita keliling, sekarang ada di bawah. Bukan seperti itu. Tetapi roda kehidupan Ayub ini bergerak maju, bergerak melalui siklus kehidupan. Orang percaya Yesus kehidupannya akan selalu maju, walaupun di jalan hidup kita ada jalan menanjak dan jalan menurun. Jadi kasih Tuhan, jangan kita mengatakan pada diri sendiri bahwa aku sekarang berada di bawah roda kehidupan. No, kalau roda itu berputar, maka kehidupan kita itu tidak berjalan kemana-mana. Coba bayangkan roda ya berputar. Roda berputar, kadang di atas, kadang di depan, kadang di bawah, ke belakang lagi, naik lagi. Dia nggak kemana-mana. Beda kalau kita berkata bahwa roda kita, kehidupan kita ini sedang berjalan maju. Dan saat ini memang sedang menjalani jalan, ya, menjalani medan yang menurun. Jalan yang menurun. Dan kehidupan itu ada jalan yang menanjak dan ada jalan yang menurun. Di jalan yang menanjak pun kita bisa berada di posisi yang mudah, tetapi juga berada di posisi yang sulit ketika kita berada di jalan yang menanjak. Prinsipnya roda kan begitu kan, begitu jalannya menanjak, tetap kita merasa ada di atas, kadang ada di bawah, walaupun posisinya menanjak. Demikian juga sebaliknya, ketika jalan itu menurun posisi roda, ya kadang kita bisa di atas padahal jalan kita menurun, kadang kita bisa di bawah padahal jalan kita menurun. Artinya apa? Artinya kalau kita percaya dalam Yesus, jalan kita itu pasti maju. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Dengan Tuhan aku mampu melewati lembah yang kelam. Kita tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Kekasih Tuhan, Ayub yang awalnya hidup dalam keberkahan, tiba-tiba kehilangan segala-galanya. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan. Pengalaman pahit ini mengajarkan bahwa kehidupan itu dinamis, di mana roda kehidupan kita ini dapat melewati jalan yang menanjak dan menurun. Jalan menanjak dan menurun itu sama-sama memiliki tantangannya. Dan itulah siklus kehidupan. Roda kehidupan tidak berhenti berputar. Roda kehidupan berjalan terus ke depan. Kehidupan kita sedang mengalami jalan yang menurun. Ya, itu bisa terjadi. Dan itu bisa dialami semua orang, termasuk kehidupan saya. Saya pun mengalami jalan yang menurun dalam roda kehidupan saya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, walaupun jalan itu menurun, di situ kita selalu menemukan kasih-Nya yang selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Yesus Kristus juga hidup dalam kondisi yang penuh kontradiksi. Roda kehidupan Yesus juga bergerak maju, tidak berhenti berputar. Meskipun ia diakui sebagai anak Allah dan diberkati dalam misinya, Yesus juga mengalami penderitaan yang mendalam, terutama di Taman Getsemani dan pada waktu dia disalib. Inilah jalan yang dilalui oleh roda kehidupan Yesus. Sampai Yesus pun berdoa, "Bapa, kalau kiranya cawan ini bisa lalu Tuhan, lalukan. Tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu." Dan dalam momen-momen tersebut, kekasih Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa penderitaan atau jalan yang menurun dalam kehidupan kita, itu adalah bagian dari rencana jalan hidup Allah yang lebih besar. Seperti Ayub juga mengakui kan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yesus menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Bapanya, menunjukkan bahwa setiap fase hidup, baik itu ketika kita jalan menurun atau jalannya menanjak, itu semua mempunyai tujuan ilahi. Dan kekasih Tuhan, kita perlu mengakui rasa stagnan dan kekosongan ini.
Kita jangan menyangkal, ya aku baik-baik saja, dan tidak. Bukan berarti terus saya mengajarkan untuk kasih Tuhan mengeluh, berkeluh kesah. Bukan seperti itu. Tetapi mengakui rasa stagnan dan kekosongan adalah langkah awal untuk perubahan. Yesus juga melakukannya di Taman Getsemani, bukan dengan jujur. Yesus mengungkapkan kegelisahannya sebelum menghadapi penderitaan. Kita juga perlu mengakui perasaan kita agar kita bisa menerima bantuan dari Tuhan. Kalau kita merasa kita kuat terus, maka ya sudah, kita nggak mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah berserah, sudah berkata pada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Tuhan, tolong aku. Ketika kita menyerahkan diri kita, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan memberikan bantuan. Yesus pasti akan menolong. Dengan pengakuan yang jujur, kita itu membuka pintu bagi pertumbuhan rohani dan mencari solusi yang membawa pada perubahan nyata. Mengakui adanya sebuah siklus hidup itu membantu kita membangun kerangka mental yang realistis dan menghindari keputusasaan. Ya, kita bersemangat itu boleh kasih Tuhan ya, tetapi itu pun ada dampak buruknya. Karena ketika kita sudah bersemangat dengan segala penuh usaha kita dan kondisi tidak berubah, itu akan membuat kita juga bisa putus asa. Tetapi Ayub mengajarkan kepada kita apa? Ayub loh, sudah suksesnya begitu rupa. Ketika dia mengalami jalan yang menurun dalam roda kehidupannya yang terus berputar, tidak berhenti berputar rodanya, Ayub pun mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Dan disitulah awal mula Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Ayub. Yesus juga menunjukkan bahwa dalam setiap penderitaan terhadap potensi untuk transformasi, dan dengan menyerahkan diri kepada rencana Allah, kita akan mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali. Kasih Tuhan, kalau kita di dalam dunia kerja atau sedang meniti karir, mungkin kita merasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tanpa prospek kemajuan. Seringnya bisa menyebabkan kita putus asa. Kok kerjaanku gini-gini aja ya? Kok sudah sekian tahun tidak naik ya gajinya? Ya mungkin gajinya perlu diletakkan di atas atap supaya naik. Ya bukan naik gitu ya, kasih Tuhan ya. Nilainya supaya naik. Ya kondisi seperti ini bisa membuat kita merasa bahwa setiap hari hanya berisi tugas yang sama tanpa ada ruang untuk pertumbuhan. Dan ketika kasih Tuhan merasa bahwa roda kehidupanku kok berhenti berputar, atau merasa kok roda kehidupanku ada di bawah, kasih Tuhan perlu ingat Ayub. Kita tidak ada yang namanya kehidupan kita berhenti. Kehidupan kita itu jalan terus. Roda kita terus menggelinding ke depan. Dan bersama Yesus, kita pasti akan selalu ada harapan. Poin yang kedua, dari Ayub, ketika kita merasa roda kehidupan kita tidak berputar, maka kita perlu menyikapi ketidakadilan dan penderitaan yang tampak tidak berubah. Setelah kita mengakui bahwa ada stagnasi, ada ketidakberdayaan, ada kebekuan dalam situasi kita, maka kita perlu mengambil langkah yang kedua, yaitu menyikapi bagaimana ya kita merespon, bahasa mudanya begitu ya, merespon ketidakadilan dan penderitaan yang tampaknya tidak berubah. Kita baca di Ayub 3 ayat yang ke-20. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Ayub merasa bahwa kehidupanku ini sudah susah. Kenapa sih kok terus dilihatkan sebuah cahaya terang? Ya sudah selesailah, diselesaikan dengan cara yang cepat. Seringkali kita merasa kasih Tuhan ya, kalau dalam kondisi kita berada di lembah, kita merasa hari-hari kita tuh panjang ya dan lama. Tapi tidak warnanya coklat. Kalau panjang, lama, coklat, wah itu enak itu ya. Ada mereknya itu ya, tapi nggak perlu disebut nanti. Nanti nggak endorsement soalnya ya. Panjang, lama itu ya, seperti coklat. Tapi kalau ini tidak, penderitaannya ini sudah panjang, lama lagi, tidak selesai-selesai. Dan inilah yang sering dialami juga kita sebagai manusia yang sering merasa bahwa kalau kita sedih itu kok tidak selesai-selesai ya.
Kalau kita dalam masalah itu kok rasanya tidak pernah mentas. Tetapi kalau kita bahagia, loh kok cepet ya. Contohnya aja kalau liburan ya, kasih Tuhan ya. Barusan kan kita libur agak panjang. Wah, nggak terasa tiba-tiba sudah cepat, sudah selesai liburannya, sudah masuk kerja lagi. Tapi kalau kita coba mengalami kesulitan, nggak usah kesulitan lah, sakit gigi. Waduh, sakit gigi ya, walaupun kekasih Tuhan itu kerjaannya sukses, walaupun kekasih Tuhan masih bisa pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri, kalau sakit gigi itu bisa membutakan segala-galanya ya, bisa merusak segala rencana, emosinya rusak lah ya, moodnya rusak, tidur pun rusak ya. Karena apa? Kok masalahnya nggak selesai-selesai, padahal itu hanya sakit gigi. Kasih Tuhan, seperti Ayub tadi ya, dalam pergumulan yang dialaminya, Ayub mempertanyakan, mengapa ia harus terus mengalami penderitaan yang tampaknya tidak ada ujungnya? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini mencerminkan rasa frustasi kita ketika ketidakadilan dan penderitaan seolah menjadi bagian permanen dalam kehidupan kita. Di tengah penderitaan yang luar biasa, Ayub tidak hanya menangis atau menyalahkan, melainkan mulai mencari makna di balik setiap ujian. Ya boleh kita menangis, menyalahkan, yaitu manusiawi. Tapi ayo cepat kita mulai mencari makna di balik setiap ujian itu. Ya kita merasa mungkin orang lain tidak adil lah, merasa kondisi perekonomian kita sekarang memang seperti inilah. Ya oke, itu manusiawi. Tetapi ingat, ada sebuah makna yang besar di setiap jalan yang kita lalui dalam hidup ini. Ayub juga mempertanyakan, merenungkan, dan melalui proses pencarian itu. Dan akhirnya dia menemukan pemahaman akan kebesaran serta keadilan Tuhan. Demikian juga yang dilalui oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menghadapi ketidakadilan yang besar, meskipun tidak bersalah. Coba lihat kekasih Tuhan ya. Yesus tidak bersalah, ia dituduh, disalibkan, dihina. Namun, Yesus menyerahkan penderitaan itu kepada kehendak Bapa. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun dunia tampak tidak adil, rencana Allah yang lebih besar sedang bekerja. Yesus mengajarkan bahwa dalam setiap ketidakadilan, kita harus tetap percaya bahwa keadilan Allah akan datang pada waktunya. Yohanes 5 ayat yang ke-24 berkata demikian, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus mengalami penderitaan yang mendalam, baik saat menghadapi pencobaan di padang gurun maupun saat berada di salib. Dan dalam penderitaannya, Yesus mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah tanpa tujuan. Melalui penderitaan, kekasih Tuhan ya, kita dapat mengenal karakter Allah yang penuh belas kasihan dan menemukan pengharapan dalam kebangkitannya. Yesus menunjukkan bahwa penderitaan yang dihadapi dengan iman akan menghasilkan buah yang mendalam dalam kehidupan rohani. Dan kita kasih Tuhan, ayo kalau kita menghadapi ketidakadilan, ayo kita percaya kepada Tuhan. Yesus juga tetap percaya pada rencana Allah meski mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau kita bisa melalui, kita bisa mengambil sebuah hikmat dari jalan yang sedang kita lalui saat ini. Percayalah, dengan iman yang kuat, kita akan terus melangkah, meskipun kondisi tampaknya tidak berubah. Di masyarakat pun, banyak orang, kekasih Tuhan ya, merasa frustasi, melihat ketidakadilan sosial, seperti ada diskriminasi, ada ketimpangan ekonomi, yang tampaknya tidak pernah berubah. Meskipun banyak upaya perbaikan telah dilakukan. Kondisi ini kondisi nyata dan kita tidak perlu sangkali. Kita perlu doakan saja kondisi ini kepada Tuhan. Dan kita perlu percaya dengan kondisi-kondisi seperti ini, Tuhan pasti punya solusi. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Ketika kita merasa roda kehidupan tidak berputar, maka kita perlu menggapai pemulihan dan harapan melalui iman. Kita baca di Ayub 42 ayat yang ke-10.
12, 13, dan 15. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali kasih Tuhan? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ayub 42 ayat yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai. Semuanya bisa 2 kali lipat dan luar biasa sekali. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ya, anaknya kembali lagi 7 dan 3. Dan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Kasih Tuhan, setelah melalui penderitaan yang luar biasa, Ayub akhirnya mengalami pemulihan yang mengagumkan. Pemulihan ini bukan hanya tentang kembalinya kekayaan, tetapi juga tentang pertumbuhan iman dan pengertian yang mendalam akan rahasia kehidupan. Ayub menunjukkan bahwa walaupun hidup terasa tidak berputar, roda kehidupan kita rasanya kok stagnan, tidak berputar, dan penuh dengan keputusasaan, Tuhan selalu menyediakan jalan bagi pemulihan dan pembaharuan. Yesus Kristus adalah contoh tertinggi dari pemulihan dan harapan. Kebangkitan Yesus, kekasih Tuhan, dari kematian membuktikan bahwa tidak ada kejatuhan yang bersifat permanen. Kalau kasih Tuhan saat ini merasa kehidupannya stuck, roda kehidupannya rasanya kok berhenti berputar, itu tidak permanen. Kita dapat mengatasi segala penderitaan dan menemukan kehidupan yang baru dengan penuh harapan bersama Yesus Kristus Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Menggapai pemulihan, kasih Tuhan, melalui iman yang kuat, itu mengajarkan kita bahwa setiap kejatuhan membawa peluang untuk bangkit. Ketika roda kehidupan kita menggelinding di jalan yang menurun, itu tidak akan terus-menerus jalan itu menurun. Pasti ada jalan yang menanjak. Dan dengan kita meneladani Yesus yang mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, kita diundang untuk tidak menyerah pada keadaan, melainkan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan pembaharuan yang lebih besar. Apapun kekasih Tuhan yang kekasih Tuhan alami saat ini, jangan putus asa. Jangan berkata bahwa kehidupanku sekarang berada di roda kehidupan yang paling bawah. Tidak. Tetapi ayo kita berubah pandangan kita. Roda kehidupan kita sedang maju ke depan. Kita melewati jalan yang menurun. Tetapi ketika kita melewati bersama Yesus, kita akan selalu merasa tenang. Di situ akan selalu ada kehidupan. Di situ akan selalu ada solusi. Di situ selalu akan ada berkat Tuhan yang akan disediakan. Tidak masalah jalannya menurun atau jalannya menanjak. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang terus dekat dengan Kristus, menjadi pribadi yang terus mengandalkan Yesus, disitulah akan selalu ada harapan besar. Kekasih Tuhan, roda kehidupan tidak berputar, mengajarkan kita pada hari ini bahwa meskipun pada saat-saat tertentu kehidupan terasa stagnan, penderitaan dan keputusasaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Melalui pergumulan Ayub, kita belajar bahwa setiap fase atau siklus kehidupan memiliki tujuan, bahwa selalu ada pemulihan yang terjadi dengan pertumbuhan iman. Yesus Kristus dengan penderitaan dan kebangkitannya menunjukkan bahwa di balik setiap kejatuhan akan ada janji baru dalam kehidupan. Kalau kita saat ini merasa kehidupan kita tidak berputar, maka kita perlu mengakui rasa stagnan
dan kekosongan dalam hidup kita. Ketika kita merasa roda kehidupan tidak berputar, maka kita perlu menyikapi ketidakadilan dan penderitaan yang tampak tidak berubah dengan respon yang tepat. Ketika kita merasa roda kehidupan tidak berputar, maka kita perlu menggapai pemulihan dan harapan melalui iman. Kasih Tuhan, setiap langkah, walaupun kecil, membawa kita lebih dekat kepada janji pemulihan yang pasti diberikan oleh Tuhan. Amin.